Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry banget kalau videonya agak nggak proper, cuman aku pengen bahas ini banget sih. Sebenarnya ini tak bahas di podcastnya Lifepreneur. Ya, teman-teman kalau belum subscribe aja di Lifepreneur. Di situ aku bahas tentang poin-poin bisnis, maksudnya membentuk tim juga. Jadi buat teman-teman yang penasaran main ke situ juga, jadi main aja ke situ. Pertanyaan ini nggak menggelitik sih, sebenarnya berbahaya aja. Cuman ya pasti ada orang yang sukses di pertanyaan ini. Jadi kira-kira kalau usaha aku nyari utangan bank itu kayak gimana? Ya mungkin masukin sertifikat rumah, PPKP motor, mobil atau lain sebagainya. Itu gimana untuk memulai usaha? Kalau saranku sih jangan banget ya dilakukan, karena itu aku nggak kalau teman-teman mau nggak masalah sih, cuman aku menyarankan jangan, karena namanya cicilan bank, perbankan itu cicilannya fix ya. Kalau udah 2.500.000 per bulan segitu ya, teman-teman akan nyicil segitu gitu loh. Sedangkan income bisnis itu kita nggak tahu, sepinter apapun kita ya, maksudnya nge-planning bisnis kita, bakalan income-nya sekian gitu. Ya itu belum tentu kayak gitu, belum tentu akan seperti itu juga. Kadang bisa turun, kadang bisa naik, bahkan bisa berkali lipat. Itu namanya usaha. Nah, sedangkan bisnis yang akan Anda lakukan, Anda itu nggak pernah menjalaninya sama sekali, hanya diangan, terus gambling dengan aset yang udah fix. Contoh kayak sertifikat rumah, apalagi itu aset satu-satunya. Wes itu jangan banget ya. Sarannya jangan ngelakuin kayak gitu. Maksudnya itu adegan berbahaya. Banyak kejadian yang akhirnya fail. Udah aset satu-satunya hilang juga kayak gitu, eman. Siapa sih yang kayak kita berpikir kayak kemarin? Kita kan berpikir bahwa usaha itu bakalan bisa terus gitu. Ternyata kayak COVID kemarin, usaha sempat ke pause semua, berhenti kayak gitu kan. Siapa yang bakalan kepikiran kayak gitu? Contoh ya, aku tak masukin cicilan tanah gitu kan, rumah, tanah atau bangunan, tak sertifikatan buat modal perbankan, aku bangun kos-kosan pasti payu contohnya, pasti laku kayak gitu. Ternyata ini waktu case di Malang ya, karena Malang kan kota pelajar. Waktu COVID gak ada mahasiswa ngekos sama sekali gitu kan. Terus nyicilnya gimana kayak gitu kan. Wah, mereka mau pinjam 1M gitu, per bulannya udah 30-40 juta. Nah, kataku itu jangan banget. Nah, terus tipsnya biar gak pinjam perbankan itu gimana? Nah, itu tips pertamanya sih, kataku satu, mulai aja dulu. Mulainya gimana? Contoh, datangi, tahu problemnya konsumen kamu, ikut dulu sama orang. Satu bisa jadi karyawan, satu bisa riset market. Contohnya kayak gini, datengin orang-orang di pasar, contohnya orang-orang yang jualan bumbu, jualan apa gitu, apa yang mereka butuhkan, catetin, terus cari suppliernya, bisa seperti itu. Contoh kedua ya bisa seperti itu juga, terus joinan sama teman-teman yang udah berjalan. Nah, teman-teman yang udah berjalan ini contohnya kayak gimana? Temen yang usahanya biasanya udah berjalan sih, itu pasti mereka butuh needs tenaga ya. Nah, teman-teman bilang aja pengen membantu kayak gitu, apa yang bisa dibantu. Tapi harapannya teman-teman satu ya, jangan berharap pada gaji. Mungkin teman-teman bilang, gajiku nggak usah nge-full, nggak apa-apa, cuman aku mau belajar di sini kayak gitu. Atau teman-teman bisa menawarkan, aku bisa nyariin konsumen baru kayak gitu. Nah, di situ kan teman-teman juga belajar bahwa suppliernya di sini, agennya di sini kayak gitu. Tapi teman-teman harus ngomong ke partnernya teman-teman itu, bilang kalau aku di sini cuma mau belajar kayak gitu. Yang ketiga, kalau teman-teman ini, kalau kamu pegawai kayak gitu, lakukan riset di akhir pekan kan. Aku Sabtu Minggu, kalau Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ya riset pasar. Contoh, ke kafe-kafe, tanyain tuh kebutuhan kafe apa, contoh sepatu, gula, tisu dan lain sebagainya. Terus cari suppliernya, bilang ke kafe tersebut, aku bisa nganterin setiap harinya kebutuhanmu kayak gini gitu. Ya seperti itu gitu loh.
tanpa modal. Tadi kafenya ngasih beli, teman-teman nyariin produknya, bisa seperti itu. Cari yang cash ya, kalau nggak punya modal, cari yang cash aja. Kafenya nggak usah besar-besar. Biasanya kalau kafe yang besar itu biasanya bayarnya mundur seminggu mundur kayak gitu. Cari kafe kecil aja, cari kebutuhannya mereka. Kadang-kadang kebutuhannya mereka itu belanja harian kadang-kadang. Nah, teman-teman bisa jadi kurirnya ataupun bisa jadi pemasoknya. Itu ngefek banget kataku. Terus teman-teman bilang malu. Wah, ya ini kalau prinsip utamanya malu atau emang sulit sih. Itu kan istilahnya self doubt-nya teman-teman. Yang penting mau ngelakuin dulu. Mau mau mengatasi problematikanya teman-teman yang takut dan lain sebagainya, datangin orang, ngejual seperti itu. Tapi kalau di pemikirannya teman-teman, nggak bisa jalan oleh nggak utang bank, kataku itu berbahaya. Nanti umpamanya ya, teman-teman dapat utang bank, terus produknya nggak jalan, kasarannya kayak gitu ya. Oke lah, produknya jalan, tapi di suatu titik produknya nggak jalan, dan teman-teman harus berani door to door, ataupun teman-teman harus berani melakukan penjualan yang masif. Karena gini, problematika terkadang pertama itu adalah di marketing. Untuk beli produk, creating produk itu saya ngatakannya mudah lah, hampir semua orang bisa, tapi nggak semua orang punya mentalitas untuk ngejual. Gimana nyari building list marketnya, siapa yang bakalan mau beli, itu agak sulit. Nah, karena kesulitan, aku rasain utama kesulitannya usaha itu adalah di marketingnya. Jadi lebih baik teman-teman belajar dulu aja nyari marketnya sebelum teman-teman nyari produk, building produk kayak gitu. Datengin yang bakal jadi konsumen, datengin marketnya, cari kesulitannya mereka apa, terus cari orang yang bisa produksi tersebut, yang bisa nge-supply tersebut. Itu penting banget kataku. Sekian aja, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.